Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Itu kan matinya dipenggal, ya kan? Nah, kalau dipenggal itu karena dia dianggap kriminal, ya. Kalau disalib itu karena makar, beda ya. Kalau dipenggal karena kriminal, disalib itu makar. Kalau dia menghina agama, dirajam pakai batu. Gitu. Ada ininya, ya, ada hukumnya. Ya. Berarti memang pada saat itu hukuman mati bukan hanya diterapkan dengan cara disalibkan, Pak, ya? Ada beberapa yang diterapkan. Ya. Makanya kalau Yesus disalib karena dianggap makar. Kenapa bukan dirajam pakai batu? Oh, sempat ya, Yesus di dalam Yohanes berapa tuh? Yohanes 5 ya. Sempat mau dirajam pakai batu kan? Iya. Karena dianggap menghina ketika dia berkata, aku anak Allah kan? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dianggap menista. Gitu. Nah itu makanya bedain ya, ketika Yesus mati disalib itu menggenapi Yesaya 53. Dia akan terhitung di dalam kawanan pemberontak, makar. Itu kawanan yang makar. Oke, ini kalau Pak Enardo udah masuk belum nih Pak Enardo? Ini katanya mau kesaksian ini Pak Enardo. Wah, ini Pak Enardonya kemana ini? Ya sudah mungkin masih belum masuk, Pastor. Masih di tengah hutan. Iya kayaknya sih. Masih di hutan kali, ya sudah biarin aja. Oke saudara, yang Anda mau tanya jawab boleh ya, yang mau bertanya boleh ya. Kita ada Bible College sudah mulai, nanti kita sementara kita nggak bisa nambah orang dulu, semester depan Agustus kita baru nambah orang ya. Tiap semester kita buka kelas baru, ya tiap semester kita kelas baru supaya nanti kalau yang ada yang tinggal kelas Anda nggak kelamaan ngejarnya ya, nggak harus tunggu setahun berikutnya. Dan semester depan kita juga ada program S2. Jadi saudara yang belum pernah sekolah teologi, saya selalu sarankan jangan langsung S2, tapi dari S1 dulu. Karena nanti saudara kaget-kaget. Apa yang kita ajarkan di teologi di Bible College kita sangat berbeda dengan yang di luar, saudara ya. Sangat berbeda, ya, nanti Anda kaget-kaget nanti. Nah, kalau Anda yang sudah pernah sekolah teologi, baru bisa melanjutkan. Karena terminologinya saja nanti sudah sulit. Terminologi makanya Anda harus dari S1. Nah, nanti Anda yang mau melanjutkan S2 bulan Agustus kita mulai baru ya. Bulan Agustus kita mulai baru untuk S1 dan S2 ada lagi ya, Saudara ya. Yang ngajar ya dokter-dokter juga ya, yang ngajar di S2-nya. Dan kita bisa disamakan dengan yang di Indonesia, Saudara ya. Jadi Anda tetap bisa melanjutkan. Di Indonesia ya, tetap diakui ijazahnya di Indonesia ya. Nah, itu pengumumannya. Sebentar. Namanya bukan Wati tadi ya, itu anggap saja namanya Wati. Ya, kan namanya samaran itu ya, saya pakai nama samaran. Itu kejadian benar ya. Nah, kalau yang pertama tadi saya sampai telepon orangnya fansnya saya katanya ya. Saya fansnya Pak Paul, Anda nggak boleh ngefans sama saya sebetulnya ya. Anda kalau ngefans sama saya nanti Anda kecewa sama saya nanti. Serius. Fans Anda hanya boleh ngefans sama Tuhan Yesus ya. Saya ini hanya suara-suara sumbang, suara-suara sumbang kenabian. Suatu ketika saya akan mengecewakan Anda kalau Anda ngefans. Tapi kalau Anda tidak ngefans dengan saya, Anda hanya suka saja dengan pengajaran ini, Anda setuju ya, bukan suka, saya ralat ya. Kalau Anda setuju dengan yang saya ajarkan, maka ketika saya salah, Anda akan tahu saya salah. Tapi kalau Anda ngefans dengan saya, Anda akan kecewa dengan saya. Anda akan suatu ketika marah dengan saya, akan kecewa dengan saya. Ya, karena mungkin saja saya suatu ketika akan bertolak belakang dengan Anda. Saya orangnya nggak mikir Anda terus baik-baikin saya, terus saya akan puji-puji Anda, enggak ya saudara ya. Saya pokoknya iya begitu saja, begitu ya. Begitu saja. Ya, jadi Anda tidak boleh ngefans dengan saya, Anda tidak boleh kagum dengan saya. Hati-hati saudara ya, serius saudara ya.
Anda boleh setuju dengan pengajaran saya. Dan saya senang kalau Anda setuju dengan apa yang saya ajarkan dan Anda ikut sama-sama dengan kita. Ya, langsung nih, siapa nih? Mana Kuriake Hemera nih? Tumben diem aja Kuriake nih. Kuriake mana Kuriake? Nah, biasanya banyak pertanyaan nih Kuriake nih. Iya, shalom Pak. Shalom Pak Kuriake. Mau bertanya saja Pak, apakah ada kemungkinan orang-orang Majusi ini adalah bagian dari keturunan bangsa Yahudi yang pernah dibuang oleh kekaisaran Asyur di Babilonia? Ya, terima kasih Pak. Sebentar ya. Itu kan orang Majus itu adalah Demagoi, ya. Demagoi ini adalah bangsawan-bangsawan di era Babilonia dari Persia, Ya. Demagoi. Itu disebutkan dalam Daniel, orang-orang bijaksana gitu ya. Itu Demagoi. Ya, para penyihir-penyihir itu Demagoi. Magoi itu nanti jadi kata magician, magic ya. Magoi itu jadi kata magic itu nanti. Magician itu ya, penyihir-penyihir itu. Nah, mereka yang belajar astrologi, orang-orang kalau belajar astrologi itu ya Pak, astrologi apa? Astronomi ya, pandai sekali ya. Ilmu astronomi itu yang terkenal berasal dari Persia. Makanya saya sangat yakin mereka itu benar-benar orang Persia. Bukan dari Asyur, beda. Asyur itu kerajaan tua, tapi mereka kalah ilmu astronominya. Sama-sama dari timur kan, mereka kan sebelah timurnya Yerusalem kan, timurnya Bethlehem. Asyur, Babel, Persia. Tetapi saya yakin mereka itu orang Persia, Demagoi ini, karena ya itu kalau kita tarik ulur ke zamannya Daniel, Demagoi ini ya banyak orang-orang magician di sini, orang-orang itu, orang-orang Persia. Itu Pak Kuriake. Jadi tafsir ya, itu kan semua tafsir. Ya, hanya keyakinan dari fakta-fakta sejarah. Tetapi ya semua kita nggak bisa ngomong pasti. Kalau orang Katolik bilang itu satu orang Eropa, satu orang Arab, satu orang Baltasar, Melchior sama siapa itu ya? Orang Afrika, orang Eropa, sama orang Arab ya kalau nggak salah ya. Itu ya. Kalau menurut Katolik, tapi saya nggak setuju karena mereka dibilang dari timur, orang dari timur, Demagoi dari timur. Nah, kalau bilang orang Asyur ya bisa, tetapi masalahnya ilmu astronomi itu yang terkenal dari Persia. Itu Pak Kuriake. Ya. Iya. Iya nih banyak yang bilang suara. Oh sebentar, ada cara nih, bentar. Mungkin dari sini nih. Bisa jadi speakernya salah saya settingan. Udah bener kok. Sudah keras di sini ya. Bentar ya. Tes. Oke, ini malah pecah nggak sekarang suaranya nih? Ini udah maksimum nih. Pak Kuriake gimana suara saya? Nggak pecah ya? Suaranya terlalu kebesaran mungkin. Oh, malah terlalu kekerasan. Aneh. Sebentar. Ini soalnya sebagiannya ngomong terlalu kecil. Tes. Oke ya, ini cukup ya segini. Yang penting nggak pecah. Ya, oke. Gitu Pak Kuriake. Iya Pak. Satu lagi Pak Pendeta ya. Boleh. Di zaman kekaisaran Roma itu Pak, waktu saat itu kan hukuman mati itu diterapkan dengan cara disalibkan. Nah, apakah ada hukuman mati dengan cara lain juga Pak selain disalibkan? Lalu bagaimana dengan kasusnya Yohanes Pembaptis yang dihukum mati oleh Raja Herodes? Apa itu masuk juga dalam kategori hukuman mati pada saat itu? Kalau Herodes matinya dipenggal kan? Yohanes kan dipenggal. Yakobus juga, Yohanes Pembaptis sama Yakobus saudara Yohanes, anak Zebedeus. Itu kan matinya dipenggal. Ya kan? Ya. Nah, kalau dipenggal itu karena dia dianggap kriminal. Ya.
Kalau disalib itu karena makar, beda ya. Kalau dipenggal karena kriminal, disalib itu makar. Kalau dia menghina agama, dirajam pakai batu. Gitu. Hmm. Ada ininya, ya, ada hukumnya. Ya, Berarti memang pada saat itu hukuman mati bukan hanya diterapkan dengan cara disalibkan, Pak ya? Ada Ya. beberapa yang diterapkan. ya. Makanya kalau Yesus disalib karena dianggap makar. Kenapa bukan dirajam pakai batu? Oh sempat ya, Yesus di dalam Yohanes berapa tuh? Yohanes 5 ya. Sempat mau dirajam pakai batu kan? Iya. Karena dianggap menghina ketika dia berkata, aku anak Allah kan? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya dianggap menista. Gitu. Nah itu makanya bedain ya, ketika Yesus mati disalib itu menggenapi Yesaya 53. Ia akan terhitung di dalam kawanan pemberontak makar. Itu kawanan yang makar. Itu ya. Lanjut.